Izin bertanya, Pak. Saya Desi Rahmati Siap. Ramadana. Hmm. Yang ingin saya tanyakan, kan dalam satu buku cerita itu di dalamnya ada berbagai cerita-cerita lagi. Nah, Ya, 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 misalnya ya. kita dalam penelitian, apakah mengambil salah satu cerita tersebut ataukah akan diteliti keseluruhan dalam cerita tersebut? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, itu Oke, pertanyaan dari Desi luar biasa ditampung dulu pertanyaan ya, yang Mas ya. Sarjito ya. Kita Nah, lanjut betul, ke betul, betul, pertanyaan betul. Ya, selanjutnya ya, ya. ya, ya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih kesempatannya. Begini Pak, saya tertarik untuk meneliti rencananya mengenai puisi anak dalam majalah Betul. Bobo. Nah, jadi kan di sana tergolong sastra anak. Dalam Ya. penelitian itu, sementara saya yang meneliti ini bukan lagi di usia anak-anak. Sehingga apakah dalam penelitian ini saya membutuhkan anak-anak untuk terlebih dahulu menginterpretasikan hasil pembacaan mereka dari puisi tersebut, apakah langsung saja saya yang menginterpretasikan puisi anak-anak tersebut? Karena kebetulan puisi anak di sini adalah memang ditulis oleh anak-anak sendiri puisinya itu, Pak. Oke, pertanyaannya luar biasa. Ya. Baik, baru dua pertanyaan, dua dulu ya. Nanti kita buka lagi termin berikutnya. Silakan, Pak Arjito. Ya, luar biasa pertanyaannya. Artinya apa yang saya sampaikan sudah nyangkut ya, dan nyangkut. Itu padahal materinya belum saya berikan ya, apalagi kalau saya berikan di awal ya, kan bisa lebih nyangkut lagi ya. Ya, mereka punya daya tarik mulai lama kayaknya menunggu ini kesempatan. Oke, gini, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi betul, kalau kita neliti, nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya boleh memberikan dalam tanda petik semacam keyword gitu ya, atau hal yang penting, teman-teman nanti melakukan penelitian itu dibatasi oleh waktu, ya. Artinya pengertian waktu itu kan teman-teman punya masa kuliah ya. Ada waktu masa kuliah yang nanti kalau lebih dari sekian semester akan ter-DO. Maka lakukanlah penelitian yang sekiranya mampu. Ya. Yang sekiranya mampu antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda. Ya, jadi saya tidak perlu iri dengan Pak Sainul tidak perlu iri dengan saya karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi yang penting penelitian itu harus selesai karena kalau mau lulus, kecuali nggak mau lulus, ya kan? Skripsi kan penelitian kita, penelitianmu nanti, oke. Nah, di dalam satu buku gini misalnya, Pak, ini mau diteliti semua atau enggak, Pak? Misalnya, yang jelas pertama kamu harus membaca semuanya dulu, harus dibaca. Kadang-kadang membaca itu tidak cukup sekali, ya minimal 3 kali lah. Saya baca itu kadang-kadang bisa sampai 10 kali gitu. Karena ketika membaca yang pertama itu nanti akan berbeda dengan bacaan yang kedua. Bacaan yang kedua beda dengan yang ketiga. Semakin kita membaca dengan, kita harus membaca dengan detail ya. Karena yang kita teliti tadi kan bahasa ya. Nah, kita detail. Nah, misalnya ada 10, tapi kita baca semua. Pak, itu 10 mau kita teliti atau enggak? Kalau saya, berdasarkan saya lebih cenderung saya pilih tema-tema yang sama atau tema-tema yang berseberangan. Nanti kita nganalisnya enak itu. Karena dalam satu buku itu kan macam-macam gitu ya. Nah, kita pilih. Kalau menurut saya enggak harus semuanya. Kenapa enggak harus semuanya? Supaya analisis kita jadi dalam tanda petik lebih dalam. Lebih menukik analisis kita. Sehingga nanti kita lulus, kita punya pengalaman dalam tanda petik menulis yang jelas, yang baik. Menurut saya sekitar 3 atau 5 kalau cerita anak itu cerita ya. Kalau puisi nanti beda lagi.
cerita itu sudah cukup tuh. Kita nanti bisa lebih dalam. Ya, sekali lagi bisa kita cari tema yang sama atau justru tema yang berlawanan. Dua-duanya sangat bisa untuk diteliti. Dan nanti pembimbing biasanya juga akan menunjukkan lebih lanjut kira-kira, oh ini nanti bisa ditindaklanjuti, coba bagian ini dieksplorasi ya, dieksploitir begitu. Itu. Jadi jawaban saya, pilih tema yang sama, tidak harus semuanya, beberapa itu tadi kalau saya biasanya nulis artikel yang untuk tulisan ilmiah itu saya biasanya 2 atau 3 ya, kadang-kadang 4 ya, karena berdasarkan topik tertentu kan nggak harus semuanya dibahas ya, jadi nggak harus misalnya kalau pengertian kemarin tuh yang intrinsik itu ya, nggak harus semuanya dibahas dari tokoh, latar, alur, nggak harus. Tapi kalau misalnya ya dikaitkan saja misalnya, tadi dalam pengertian itu ya, tokoh ya kita tetap kita bahas, karena tokoh nanti tidak bisa lepas dari latar tempat, latar waktu. Sekali lagi ini pakai cara pandang yang intrinsik gitu ya. Nanti kalau pakai cara pandang yang lain berbeda. Nah, topik-topik, tema-tema yang sama kita teliti. Nanti pasti akan menemukan sesuatu. Pasti akan menemukan sesuatu. Apa saja yang bisa dilihat? Tindakan-tindakannya. Kalau bahasa kemarin kan peristiwanya. Nah, nanti kan beda. Misalnya di dalam naratologi kemarin misalnya itu ya, apa nanti respon dari tokohnya, misalnya kalau tokoh itu lebih banyak perempuan atau laki-laki, kira-kira dalam menghadapi peristiwa yang sama yaitu sama nggak dilakukan antara si A dengan si B, di latar yang berbeda nanti sama nggak misalnya gitu. Jadi pilih sekitar, kalau saya sekitar 3 itu minimal 3 lah, itu cukup. Itu jangan semua. Kalau 10 itu nanti analisisnya nggak terlalu mendalam. Itu jawaban yang pertama. Nah, cerita. Kalau tadi kan cerita. Kalau sekarang puisi. Nah, kalau puisi dalam tanda agak lebih susah. Pertama, bahwa dari segi bahasa dia kan lebih padat tuh, jumlah halamannya lebih singkat gitu ya, dibanding dengan cerita. Nah, sementara teman-teman sepanjang yang saya tahu ya, ketika nulis skripsi itu ada jumlah minimal halaman yang harus dipenuhi. Nanti kalau saya keliru tolong dikoreksi. Nah, ini kan harus dipenuhi tuh jumlah minimal halaman yang harus dipenuhi. Kalau menganalisis puisi, teori kita tidak cukup mendalam, nanti untuk mencapai jumlah minimal halaman agak susah. Maka kalau untuk puisi saya menganjurkan puisinya agak lebih banyak. Kalau di dalam cerita beda. Misalnya tadi ya, cerita anak cerpen gitu ya. Itu 3 atau 4 aja sudah memadai. Tapi kalau untuk puisi ini menurut saya agak susah. Artinya pilihlah puisinya, jumlah puisinya agak banyak. Itu. Kemudian setelah tadi kan objek, berarti teman-teman tadi sudah menemukan objek materialnya, sudah ketemu. Sekarang tinggal mencari objek formalnya. Apa yang mau diteliti dari puisi itu? Apanya misalnya? Apanya yang mau diteliti? Nah, Mbak, siapa tadi? Aulia, sorry. Tulisan saya jelek, jadi saya kayak N ya, Aulia. Mbak Aulia. Iya, Pak. Mbak Aulia, apakah perlu bertanya kepada pembaca anak-anak? Nah, begini, ini tergantung pada pendekatan yang akan Mbak lakukan. Pendekatan saya memakai istilahnya Abrams itu ya, ada objektif, mimetik, pragmatik, ekspresif.
penelitian-penelitian kita memang cenderung lebih banyak ke yang arah objektif karena agak lebih mudah lah, dalam tanda petik ya, agak lebih mudah. Nah, kalau Mbak harus misalnya menanyakan ke pembaca anak-anak agak lebih rumit, nanti apa metodenya berbeda. Tidak harus seperti itu. Jadi Mbak sebagai penafsir boleh, sebagai peneliti boleh. Kan sama seperti yang saya lakukan. Saya nggak harus bertanya kepada anak-anak bagaimana tanggapan atau respon anak-anak terhadap cerita kan. Membutuhkan waktu yang, artinya membutuhkan waktu yang cukup panjang juga kalau seperti itu. Tetapi bisa Mbak sebagai peneliti yang menafsirkan atas teks itu. Tadi puisi anak-anak. Nah, justru kalau saya boleh dalam tanda petik menganjurkan, tadi kan sudah ketemu tuh puisi yang ada di majalah Bubu misalnya. Cari episode berapa, misalnya cari beberapa episode. Maksudnya yang terbit sebulan terbit berapa kali misalnya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ambil mungkin 3 bulan atau 2 bulan. Nanti tergantung pembimbing juga. Tapi menurut saya lebih baik memiliki sumber data yang banyak, nanti dikurangi, daripada memiliki sumber data yang sedikit. Mencari tambahnya agak susah itu. Mencari tambahnya agak susah. Ya. Nah, berapa 1 bulan atau 3 bulan kumpulkan, dibaca semuanya lah. Dengan membaca itu sebenarnya nanti secara insting kita nanti akan sudah mulai, oh ini kira-kira nanti yang menarik ini nih, ini nanti, oh coba ini tadi. Nah, ini saya kaitkan tadi dengan yang pertama tadi, cari persamaannya atau cari perbedaannya yang bertentangan. Misalnya dari 3 bulan itu, kira-kira dari temanya saja kira-kira beragam nggak misalnya? Ada kecenderungan yang sama nggak yang ditulis oleh anak-anak? Anak-anaknya itu anak-anak sekarang ya, bukan anak-anak yang zaman kita ya. Misalnya itu. Sesuatu yang ditulis oleh mereka, sesuatu yang terbayangkan oleh kita nggak? Nanti kita justru akan banyak belajar loh dari mereka. Nah ini yang di dalam penelitian ini kita justru juga menemukan sesuatu. Ya, sesuatu yang bisa berbeda yang dari yang kita bayangkan semula. Apakah yang disampaikan mereka tadi betul-betul dengan dunia mereka enggak? Atau barangkali ada yang berbeda misalnya. Tadi kan kita ngomong ada tema-tema yang dianjurkan dan ada tema-tema yang jangan disampaikan. Ada enggak yang tentang itu misalnya? Jadi yang paling penting di dalam penelitian kita, penelitian bahasa dan sastra itu adalah kita membaca dulu. Kita baca berulang-ulang. Satu lagi, kalau saya boleh, kita jangan hanya membaca sastra saja, tapi bacalah hal yang macam-macam. Itu akan memperkaya kita. Itu akan memperkaya kita. Wawasan kita maksudnya ya. Saya, Mas Ainul itu, dulu pada saat penelitian nggak hanya membaca teks sastra saja ya Pak. Sejarah juga kita baca, pengetahuan yang lain kita baca, kita juga sering ini. Nah, sekarang kita diskusinya kayak begini nih. Sepertinya nggak ada sesuatu, tapi dari perbincangan yang seperti ini nanti bisa menumbuhkan ide-ide yang luar biasa.